Angka kasus positif COVID-19 terus melonjak bahkan mencapai 3.000 kasus per harinya. Penanganan pemerintah yang lamban dan tidak serius disinyalir memicu angka kenaikan kasus positif COVID-19 di tanah air. Jika pemerintah terus-menerus tidak fokus menangani wabah, epidemiologi memprediksi puncak kasus COVID-19 di Indonesia baru mencapai klimaksnya pada pertengahan 2021. Apakah kebijakan pemerintah selama ini memang belum efektif menangkal wabah? Malam ini kita akan membedahnya dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom. Hari ini ramai sekali ada Pak Pandu Riono, epidemiolog FKM Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Pandu. Selamat malam Pak Pandu. Selamat malam. Oke, sudah bisa mendengar suara saya ya Pak ya? Maaf. Oke, ya. Iya. Ada Pak Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik. Selamat malam Pak Trubus. Selamat malam, Mas, Mbak. Oke. Ya, selamat malam, Mbak. Ya, dan khusus dari segi editorial CNN Indonesia, kami mengundang Mas Revo Lusiriza, Kepala Peliputan CNN Indonesia. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam, Mbak. Oke, jadi nanti ada dari Sains, dari Pak Pandu, kemudian dari kebijakan publiknya, dari Pak Trubus, dan dari sisi pemberitaan media, ataupun sudut pandang media ada Mas Revo Lusiriza. Kami masih menunggu bergabungnya perwakilan dari pemerintah. Sambil menunggu bergabungnya perwakilan dari pemerintah, saya mau langsung ke Pak Pandu terlebih dahulu. Pak Pandu, Anda memprediksi puncak kasus COVID-19 di Indonesia baru akan mencapai puncaknya semester awal 2021 dan baru melandai 2022. Bisa Anda jelaskan Pak, datanya seperti apa sehingga masyarakat kemudian masih tetap aware dengan penyebaran COVID-19 ini Pak? Ya, kalau kita melihat kecepatan penularan, jadi tidak mengandaikan apapun. Kita melihatnya secara terus-menerus tanpa intervensi yang kuat, maka yang terjadi adalah kenaikan puncak sampai tahun 2021 awal. Nah, ini yang the worst scenario yang berdasarkan perjalanan pandemi dari awal Maret sampai sekarang. Oke. Karena saya melihat bahwa kecepatan penularan ini makin lama makin tinggi dan sementara responnya tidak cukup adekuat untuk menahan penularan. Oke, Pak Pandu, kecepatan penularan semakin tinggi. Apa penyebabnya kalau dari pengamatan dan juga analisa para epidemiolog di tempat Anda, Pak Pandu? Ya, kalau kita lihat kan yang bisa membatasi penularan adalah perilaku penduduk untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kalau kita lihat dari data-data yang sudah dikumpulkan dari banyak teman-teman, itu masih di bawah 50%. Padahal kita mengharapkan lebih dari 80% penduduk patuh untuk menggunakan masker secara konsisten. Nah, ini yang paling penting untuk ditingkatkan. Kedua, testing masih terbatas. Hanya yang di DKI saja yang sudah baik. Itu pun pelacakan kasusnya masih belum optimal. Dan juga isolasi tidak cukup memadai. Karena sebagian isolasi masih isolasi mandiri dan semua kontak dari hasil isolasi tidak di-testing. Karena mungkin keterbatasan testing. Dari gap-gap inilah bahwa kita melihat bahwa masih banyak masalah dalam menekan pandemi. Mungkin hal ini sudah dilupakan. Karena pemerintah lebih fokus pada solusi untuk adanya vaksin dan sebagainya. Pak Pandu, tapi ini yang menarik bahwa jumlah kasus positif belakangan ini bahkan sudah mencapai 3.000 kasus per hari. Apakah karena memang tracingnya yang semakin gencar dilakukan atau memang karena mobilitas masyarakat gagal untuk dibatasi, Pak Pandu? Ya, mobilitas masyarakat kan nggak pernah ditahan. Jadi selama 2 weekend ini, di mana long weekend luar biasa ini, kita lihat dinamika mobilitas penduduk sangat tinggi. Karena kan masyarakat didorong untuk berpariwisata, karena untuk memulihkan ekonomi. Padahal seharusnya dibatasi. Dan kedua juga kontrol untuk peningkatan penggunaan masker harus tetap menjadi prioritas. Nah, ini yang menurut saya tidak ada tanda-tanda keseriusan dari pemerintah untuk menekan pandemi sementara kita masih menunggu vaksin.
Oke, saya mau tanya langsung ke Pak Trubus. Pak Trubus, menurut Pak Pandu Ya. tidak ada tanda-tanda keseriusan daripada pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19, bahwa mobilitas masyarakat tidak dibatasi, pemerintah kini lebih fokus pada penemuan vaksin. Menurut Pak Trubus, apakah kebijakan-kebijakan pemerintah ini kemudian abai begitu, melenceng dari yang harusnya dilakukan, lebih fokus untuk menangani wabah? Iya, kalau kita lihat secara keseluruhan, memang kebijakan dari pemerintah sendiri sering inkonsisten gitu loh. Jadi pada awalnya kita fokus pada soal public health, kemudian pada sisi lain kemudian berubah gitu kan, kemudian pada persoalan ekonomi. Nah inilah yang menurut saya terjadi perubahan-perubahan di mana aktivitas warga kemudian makin longgar kan gitu. Relaksasi yang diberikan oleh pemerintah ini akan menyebabkan aktivitas warga semakin tinggi. Nah, tingginya aktivitas warga inilah menyebabkan penularan COVID itu menjadi tinggi pula. Karena apa? Karena disitulah kemudian ada abai daripada masyarakat sendiri terhadap protokol kesehatan. Di satu sisi juga kita lemah di dalam pengawasan. Pengawasan selama ini selalu diandalkan kepada daerah, di mana daerah sendiri berbeda-beda di dalam penerapannya gitu loh. Jadi ini yang menyebabkan apa yang sudah dilakukan itu seringkali memang tidak sampai kepada masyarakat. Nah, karena itu yang terjadi sekarang ini justru menjadi buah si malakama, dilematis gitu, mau bagaimana, karena ternyata berbagai kebijakan yang sudah diterapkan ini misalnya terkait dengan pembukaan aktivitas ekonomi itu kemudian mempercepat daripada penularan itu sendiri gitu. Sehingga ini yang menurut saya menjadi dilematis dalam arti bahwa bagaimana untuk mencegah, memutus mata rantai penyebaran COVID yang diharapkan itu ini sudah berbulan-bulan lama, sudah lebih dari 6 bulan, ternyata tidak mengalami yang perubahan yang signifikan. Menurut saya itu. Oke, nanti kita tanya apa jawaban pemerintah dengan kritikan dan juga masukan dari Pak Pandu dan juga Pak Trubus soal ketidakseriusan pemerintah dalam penanganan wabah dan bagaimana kemudian media memotret kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah sejauh ini untuk menangani wabah COVID-19. Kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda. CNN Indonesia Prime News segera kembali, jangan kemana-mana. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom. Sudah ada Pak Pandu Riono, epidemiolog FKM UI, kemudian ada Pak Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik, dan ada Mas Revolusi Riza, Kepala Peliputan CNN Indonesia, dan baru saja bergabung Mas Dhani Amrul Ihdan, tenaga ahli utama KSP. Langsung saja saya mau tanya ke Mas Dhani, kalau tadi terlambat saya jelaskan ataupun saya summary sedikit tadi yang disampaikan oleh Pak Pandu, bahwa Pak Pandu memprediksi puncak kasus COVID-19 di Indonesia baru akan mencapai puncaknya semester awal 2021 dan baru melandai 2022. Ini disebabkan karena adanya kecepatan penularan yang semakin tinggi dan itu disebabkan karena pemerintah saat ini lebih fokus pada penemuan vaksin, Mas Dhani, dan mobilitas masyarakat tidak pernah dibatasi. Sementara Pak Trubus mengatakan ada kebijakan pemerintah yang inkonsisten, lebih fokus pada pemulihan ekonomi nasional. Apa jawaban dari pemerintah, Mas Dhani? Ya, pertama tentu pemerintah sebagaimana apa yang diarahkan oleh WHO, kita concern kepada 3T, dari mulai kepada tracking, tracing, dan treatmentnya. Itu dulu yang kita siapkan. Bahwa ada dua hal penting tentu kalau kita melihat tingginya eskalasi dalam 2 hari terakhir, 3.000 secara berturut-turut ya. Dan kalau kita lihat memang kenaikan angka ini sudah menyebabkan ada 169.000 pasien di Indonesia yang terkonfirmasi positif, dan yang paling besar di DKI kenaikannya kan ada 860 sekian, ada di Jawa Timur sekitar 600 dan di Jawa Barat. Nah itu kan 3 provinsi dengan kepadatan penduduk yang paling besar dan tingkat eskalasi yang paling besar. Nah dalam kaitan itu juga perlu kita pahamkan bahwa ini tidak terlepas dari faktor kenaikan dari angka tracking dan tracingnya dengan kenaikan jumlah pasien yang di PCR. Nah namun demikian juga tidak menutup kemungkinan dan peluang itu sangat terbuka lebar ketika sentra-sentra perekonomian, perkantoran dibuka sebagaimana biasa. Ini juga mengakibatkan timbulnya klaster-klaster baru. Sehingga pemerintah dan semua pihak termasuk pemerintah provinsi untuk melakukan evaluasi secara total terhadap pembukaan sektor-sektor di mana terjadinya penumpukan massa, penumpukan masyarakat.
Nah, dalam hal ini kita juga mendorong agar pemberlakuan WFH, work from home, untuk kantor-kantor pemerintahan kepada level-level tertentu yang tidak harus wajib ke kantor, maka kita berlakukan WFH secara lebih optimal lagi, sehingga memperkecil peluang terjadinya transmisi di perkantoran khususnya pemerintah. Kami berharap pemerintah bisa menjadi role model. Kita akan mendorong sama-sama kementerian dan lembaga sampai ke provinsi untuk menjadi role model untuk menciptakan program WFH yang optimal. Karena saat ini dengan tingginya transmisi ini, kebijakannya adalah kebijakan rem yang harus diambil, bukan kebijakan gas lagi. Kebijakan rem untuk bisa mengoptimalkan peranan work from home dan juga melakukan tindakan kampanye Indonesia bermasker. Itulah sebabnya Pak Presiden saat ini terus menggaungkan program namanya Indonesia bermasker dalam kerangka 3M itu. Oke, Mas Dhani, tadi Anda mengatakan bahwa ada evaluasi total yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pembukaan sektor-sektor yang menyebabkan kerumunan. Tapi di sisi lain, pemerintah pusat juga mendorong pembukaan tempat-tempat pariwisata, begitu mendorong agar masyarakat kemudian menghidupkan kembali sektor-sektor pariwisata untuk datang ke tempat-tempat pariwisata. Apakah kemudian itu bukannya kebijakan yang saling bertolak belakang, Mas? Ada pembukaan bioskop, kemudian restoran dan juga kafe yang menggelar live musik itu diperbolehkan untuk beroperasi. Apakah itu bukan kebijakan yang saling bertolak belakang, Mas Dhani? Jadi kita tidak bisa melihat kebijakan itu secara parsial. Kebijakan yang berlaku beberapa minggu yang lalu tidak bisa disamakan dengan kebijakan hari ini. Bahwa kebijakan beberapa minggu yang lalu juga itu kan punya daya ungkit yang baik terhadap sektor-sektor perekonomian. Kita tahu pertumbuhan ekonomi kita sudah minus 5% lebih, dan itu harus kita kejar. Kita juga tahu pekerja informal kita yang hidupnya bergantung kepada sektor-sektor tertentu yang terdampak terhadap COVID ini juga sangat besar. Oleh karena itu pemerintah membuat keseimbangan agar sektor-sektor ini bisa terus produktif, masyarakat pekerja informal dan pekerja harian juga bisa berjalan dengan baik. Nah, tetapi dengan menggunakan protokol kesehatan. Namun demikian karena memang juga tingkat kedisiplinan masyarakat juga inkonsisten, sehingga ini menimbulkan transmisi baru di dalam klaster-klaster yang dibuka. Sehingga kebijakan itu tidak bisa harus bertahan terus. Kebijakan itu harus dievaluasi. Jadi tidak ada negara manapun di dunia ini yang punya tingkat kesempurnaan 100% terhadap penanganan COVID. Tidak ada. Yang ada hanyalah negara berkomitmen untuk membuat keputusan terbaik pada priorisasi itu, pada jangka waktu tertentu. Itulah keputusan terbaik pada jangka waktu tertentu, pada waktu itu yang harus diambil dan akan dievaluasi. Nah, makanya keputusan itu harus adaptif, harus lincah dan adaptif dengan mempertimbangkan faktor-faktor dinamika di lapangan. Mas Dhani, tapi dengan penambahan jumlah kasus yang terus melonjak, bahkan beberapa hari ini sudah mencapai 3.000, bagaimana kemudian bisa menyeimbangkan antara pemulihan ekonomi dengan penanganan wabah? Itu tadi yang di awal saya sampaikan, bahwa kita akan evaluasi dengan mengevaluasi klaster-klaster yang memang itu timbul transmisi yang berisiko besar. Nah, itu yang akan dievaluasi untuk dilakukan pembatasan. Contoh perkantoran tadi. Kan kita melihat bahwa klaster perkantoran itu juga memainkan peranan yang penting di dalam eskalasi ini. Maka kantor pemerintah harus jadi role model bagaimana membuat WFH yang efektif. Kantor BUMN juga menjadi role model untuk WFH yang efektif. Itu mesti dibuat. Dan kemudian pemberlakuan sub-sub protokol di sentra-sentra yang sekarang ini sudah dibuka. Layanan publik, pusat-pusat transportasi, layanan transportasi, baik itu di MRT, di kereta, di angkutan umum yang lainnya, itu juga harus dioptimalkan. Nah, dalam kerangka 3M itu, jadi 3M itu memang perlu sosialisasi. Betul yang Pak Pandu sampaikan tadi, tidak bisa 3M itu masalah menjaga jarak, cuci tangan, memakai masker itu hanya menjadi slogan di media doang, tapi tidak bisa dilandingkan. Sehingga pemerintah membuat Inpres nomor 20 itu tentang penerapan protokol kedisiplinan di bidang kesehatan itu. Nah, protokol itulah yang harus dijalankan dengan konsisten sampai di lapangan, di bawah. Makanya TNI dan Polri diminta untuk mengawasi dengan ketat dan bahkan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar protokol kesehatan. Nanti saya akan tanya lagi ke Mas Dhani, tapi kita ingin melihat bagaimana kemudian CNN Indonesia memotret dari sisi media soal kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, terutama oleh pemerintah pusat, dan tadi sudah mendengar penjelasan dari Mas Dhani bahwa
kebijakan-kebijakan yang dibuat adalah membuat keseimbangan antara pemulihan ekonomi dan juga penanganan wabah. Apakah kemudian CNN Indonesia sepakat dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, Mas Revo? Ya, nah sebenarnya kan kalau mendengar penjelasan Mas Dhani tadi itu sudah pas lah ya, bahwa kita sudah punya untuk saat ini kita sudah punya formulasi bagaimana menyeimbangkan atau bukan sudah mulai mencari formulasi bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan menjaga public health. Sebenarnya kan dua isu ini kan yang sekarang mengemuka. Apakah kita akan mengedepankan public health atau ekonomi gitu. Masalahnya ini menjadi seperti buah si malakama. Kalau misalkan kita ngegas di ekonomi, public health-nya terancam. Sementara kalau misalkan kita memperketat di public health, ekonominya juga terancam. Maka yang perlu dicari kan bagaimana menyeimbangkan itu agar dua-duanya bisa berjalan. Walaupun tentunya penekanannya pasti harus di public health karena ini yang utama gitu. Nah, pemerintah sekarang ini kan masalahnya begini kan, ini pandemi ini kan kita nggak pernah tahu sebelumnya, dan kita nggak punya acuan apakah yang berlaku di Korea Selatan misalnya atau di New Zealand pasti tepat buat Indonesia yang negaranya kepulauan misalnya, atau yang berlaku di Eropa atau di negara-negara maju pasti tepat diberlakukan di Indonesia karena struktur masyarakatnya berbeda, kemudian geografisnya berbeda gitu. Jadi memang ini PR kita semua untuk mencari jalan supaya ekonomi itu bisa berjalan dan public health-nya tetap terjaga. Seperti itu kan. Nah, masalahnya sekarang bagaimana ini bisa berjalan kalau yang kita potret sekali lagi adalah justru di kedisiplinan warganya. Bukan hanya warga, tentu juga di aparat pemerintah. Tadi kalau misalkan kita lihat diputar ketika Wagub DKI tadi mengunjungi bioskop untuk melihat kesiapan bioskop, pembukaan bioskop, coba deh kita lihat tadi itu. Warga pejabatnya nggak menjaga jarak itu. Protokol-protokolnya nggak menjaga jarak. Tadi ketika naik eskalator coba kita lihat, eskalatornya penuh. Padahal kita tahu bahwa naik eskalator itu kalau misalkan sesuai protokol kesehatan ada aturan-aturannya. Nah itu dia. Nah kemudian istana sekarang kalau di tempatnya Mas Dhani, oke lah itu pemberlakuan protokolnya ketat. Tapi bagaimana dengan kementerian yang lain misalnya? Kita masih sering mendapat undangan acara dari kementerian-kementerian yang mengumpulkan masyarakat dalam jumlah besar gitu, mengumpulkan orang dalam jumlah besar. Kemudian tentu kalau ada kegiatan di luar itu, wartawannya pasti datang dong, rame-rame juga di situ kan, karena sekarang media juga banyak. Artinya ini potensi penularan atau munculnya klaster baru juga besar. Kemudian bagaimana masyarakat Indonesia ini harus mencontoh perilaku dari pejabat negara, penggunaan masker, apakah sudah cukup disiplin atau belum, dan lain-lain. Belum lagi kalau misalkan seperti ini. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, tadi pagi kebetulan saya juga ada perbincangan dengan Pak Pandu tadi pagi. Nah, saya sampaikan kalau misalkan kita sekarang dekat kantor kita nih di Jalan Senopati itu kan banyak restoran-restoran ya. Malam itu rame loh, rame restoran-restoran itu. Buka, apakah sesuai dengan protokol kesehatan? Kemudian bagaimana law enforcement-nya? Bagaimana pengawasannya? Apakah restoran-restoran itu menerapkan protokol kesehatan? Kemudian kita kan juga takut khawatirnya karena semua penyelesaian di negara ini masih banyak yang diselesaikan di bawah tangan gitu ya. Perizinannya apakah sesuai, udah cukup disiplin nggak nih? Jangan-jangan dibuka perizinannya, tapi ada semacam yang kita khawatirkan itu ada nggak clear lah gitu dalam proses perizinannya. Seperti itu. Jadi yang perlu dikedepankan memang penegakan disiplinnya sekarang itu. Artinya pengawasan yang dilakukan pemerintah juga dipertanyakan karena pada kenyataannya itu meskipun sudah diperingatkan kemudian dikatakan berulang-ulang soal protokol kesehatan, pada kenyataannya di lapangan itu tidak seindah harapan dari pemerintah, begitu Mas Revo? Kita nggak mempertanyakan, justru kita mengingatkan bahwa kenyataan di lapangan masih harus banyak ditingkatkan. Bagaimana pengguna transportasi umum atau di masjid-masjid, coba deh kalau misalkan kita datang ya, PSBB, ini kan masjid kan sudah mulai dibuka, 50% bolehnya gitu ya. Tapi coba deh lihat, beberapa masjid sudah sangat ketat protokolnya. Masjid Al-Azhar misalnya itu ketat.
tapi masjid-masjid yang lain. Ya, ya. Kita masuk ketika sholat Jumat, sudah ambiar. Semuanya softnya juga rapat-rapat. Artinya ketentuan protokol kesehatannya itu belum berjalan dengan baik. Nah, ini PR kita bersama untuk mengingatkan masyarakat sebenarnya. Oke, nanti kita tanya ke Pak Pandu dan juga Pak Trubus bagaimana membaca pola komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dan apakah mungkin bisa ada keseimbangan antara pemulihan ekonomi dan juga penanganan wabah, mana yang harus didahulukan, karena pada kenyataannya meskipun itu sudah dilakukan beberapa waktu ini tampaknya angka penyebaran COVID-19 tetap tinggi sehingga itu menjadi buah simalakama. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber usai jeda CNN Indonesia Prime News. Segera kembali, jangan kemana-mana. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom. Ada Pak Pandu Riono, epidemiolog FKM UI, kemudian ada Pak Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik, ada Mas Revolusi Riza, Kepala Peliputan CNN Indonesia, dan juga Mas Dhani Amrul Ihdan, tenaga ahli utama KSP. Saya mau langsung ke Pak Pandu. Pak Pandu, kalau mendengar penjelasannya Mas Dhani tadi bahwa semua kebijakan itu dibuat supaya ada keseimbangan antara pemulihan ekonomi nasional dan juga penanganan wabah. Tapi tampaknya itu tidak bisa berjalan beriringan karena angka positif ini terus bertambah mencapai rekor 3.000. Artinya bagaimana Pak Pandu melihatnya kalau ini terus-menerus diterapkan, mencoba ataupun memaksakan kebijakan yang seimbang antara pemulihan ekonomi dan juga penanganan wabah seiring sejalan, Pak Pandu? Ya, saya 2 bulan yang lalu membuat pemodelan. Saran apa yang paling baik untuk menseimbangkan itu. Saya berusaha komunikasikan dengan ahli ekonomi, termasuk mantan Menteri Keuangan, Pak Dede, Pak Raden, Pak Dede yang kemudian menjadi Sekretaris Eksekutif Komite Bersama. Iya. Salah satu yang kita inginkan adalah 90% penduduk Indonesia harus konsisten menggunakan masker. Baru hari ini atau kemarin ada gerakan Indonesia bermasker. Minggu lalu kita melihat para menteri keuangan rapat di Bali mempertontonkan bahwa mereka tidak bermasker. Padahal itu foto resmi dan itu adalah pemimpin kita. Jadi antara anjuran dengan contoh ada gap yang besar. Tidak heran masyarakat tidak patuh. Ini yang membuat saya jadi sedih. Jadi kepatuhan itu tidak bisa hanya dianjurkan, dicontohkan. Nah, contoh itu tidak ada secara konsisten. Jadi saya mempertanyakan, ini serius nggak sih kita menangani pandemi? Itu yang membuat saya juga jadi membuat model. Oke lah, saya bilang kalau jalannya mau begini, itu akan puncaknya tahun depan. Dan mungkin akan turun baru tahun 2022. Pak Pandu, itu yang terjadi. Jadi supaya menyadarkan bahwa pandemi ini serius, jangan main-main, bahwa ini tidak akan membantu pemulihan ekonomi. Jadi pemulihan ekonomi itu bisa batal. Kalau kita mau serius, tanggulangilah dengan cepat pandemi ini. Jadi kita jangan mengejar pertumbuhan. Pertumbuhan 0% itu udah bagus kok. Kita tuh sekarang dalam masa survival. Itu yang membuat saya juga agak gemes gitu. Pak Pandu, kalau berkaca ke negara-negara lain, karena ini kan 100 lebih negara juga mengalami kejadian yang sama, kebingungan bagaimana menangani pandemi ini. Tapi kalau kita lihat mereka juga mengalami yang namanya penanganan wabah, kemudian masuk ke dalam jurang resesi. Tapi kalau Anda lihat negara-negara lain, mana yang lebih diprioritaskan? Penanganan wabah terlebih dahulu atau kemudian pemulihan ekonominya? Public health atau ekonominya, Pak Pandu? Itu mungkin bisa dijadikan contoh untuk negara kita ataupun pemerintah gitu, Pak Pandu. Ya, kita kan jarang mencontoh negara lain. Kita terlalu confidence bahwa kita tuh negara yang hebat. Ternyata tidak gitu. Jadi di semua negara itu pandemi dulu, baru ekonomi. Ekonominya itu bukan pertumbuhan, tapi survival. Pertumbuhan 0 itu udah cukup bagus.
Oke, artinya negara-negara lain itu adalah pandeminya terlebih dahulu yang ditangani begitu ya. Saya mau tanya ke Pak Trubus. Pak Trubus, apakah Anda juga sepakat dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Pandu bahwa kalau kita berkaca pada negara-negara lain itu pandeminya terlebih dahulu yang ditangani, bahwa kita ini dalam survival mode saja untuk bisa mengatasi kondisi perekonomian. Jangan mengejar pertumbuhan ekonomi dan tidak bisa ada keseimbangan antara pemulihan ekonomi dengan penanganan wabah. Bagaimana Anda melihat itu, Pak Trubus? Iya, kalau melihat apa yang terjadi di berbagai negara dan kita juga mau tidak mau mengikuti juga, artinya kita harus kembali ke laptop. Laptopnya itu kan horizontal scanningnya itu kan pada persoalan public health. Jadi public health-nya ini yang difokuskan dulu kan gitu. Tetapi bukan berarti kemudian kita mengabaikan ekonomi. Makanya ekonomi ini kan kita menerapkan menurut saya itu less kontak ekonomi. Jadi ekonominya jalan tapi dengan sedikit melakukan kontak fisik gitu. Ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Jadi jangan kemudian kita berpikir bahwa dengan kembali ke laptop itu tadi, terus kita seolah-olah ekonominya terabaikan. Tetapi bagaimanapun juga memang kalau untuk jalan dua-duanya ini memang memerlukan satu inovasi kebijakan tersendiri. Nah selama ini ada berbagai pihak menyarankan memang lebih menekankan kepada persoalan salah satu dulu. Tetapi kalau saya melihat bisa saja dua-duanya berjalan dengan syarat itu tadi. Kalau public health-nya ditangani, tetapi ekonominya dengan cara less kontak ekonomi tadi. Nah itu bisa berdua berjalan. Tentu yang paling pokok di situ adalah pengawasan yang ketat. Karena memang selama ini yang disinggung tadi dengan Bapak dari CNN juga, itu memang masalah pengawasan di lapangan. Dan sekaligus mengenai, menurut saya ini soal keteladanan yang tadi disinggung juga menjadi masalah. Karena dimanapun juga, publik ini selalu punya nilai sendiri di dalam melihat bagaimana perilaku para pimpinan di dalam memandang mengenai protokol kesehatan. Itu menjadi persoalan penting. Manakala kemudian memandang remeh, memandang abai, atau kalau dikatakan seperti itu mesti akan tersinggung, marah. Tetapi pada prakteknya yang dicontohkan itu. Lah ini kemudian publik menilai bagaimana saya mau ikut disiplin, sementara tadi Pak Wagub saja di dalam kunjungannya juga tidak menerapkan physical distancing secara baik. Lah ini juga menjadi contoh karena di mana-mana sekarang kerumunan sudah bukan istilahnya barang haram, itu sudah semuanya pada ngumpul-ngumpul, ngeriung-ngeriung itu sudah terjadi lah. Inilah menurut saya memang kemudian penegakan hukum itu harus dijalankan. Nah, kalau keluarnya Inpres nomor itu 6 itu juga berlaku, berarti sekarang persoalannya kan di daerah-daerah itu beda-beda. DKI Jakarta dengan Pergub 41 menerapkannya berapa? Nggak pakai masker 250.000. Jawa Barat dengan SK Gubernur nomor 60 menerapkannya 100 sampai 150.000. Tetapi Tangsel itu menerapkan 50.000. Lah terjadi perbedaan yang tajam seperti itu menyebabkan masyarakat itu makin nggak percaya bagaimana saya mau membayar segitu banyaknya. Malah di Jakarta keluarlah Pergub 79 ya yang terkait dengan progresif itu, denda progresif. Lah ini menyebabkan masyarakat malah istilahnya meden-medeni gitu kan, nakut-nakuti, yang menyebabkan kemudian berpikir bahwa denda itu menjadi sesuatu yang sangat dipaksakan. Padahal kan sebenarnya itu kan alternatif saja, artinya ada denda-denda yang lain, misalnya sosial lah gitu, sanksi sosial lebih baik gitu. Tetapi ini memang persoalannya kemudian ada setiap kepala daerah atau setiap daerah ini meskipun seolah kita dalam satu negara, dalam prakteknya sering berbeda negara dalam hukumnya itu. Jadi membuat aturan sendiri-sendiri yang berbeda seolah tidak ada koordinasi antara misalnya Jawa Barat dengan DKI Jakarta, dengan Banten misalnya, bagaimana memutus sebuah denda yang bisa sama-sama dipahami oleh masyarakat. Itu contoh seperti itu. Jadi kalau kita kembali seperti itu, semuanya bisa berjalan, Mbak. Gitu. Iya. Berarti dibutuhkan inovasi yang cukup besar begitu ya, inovasi yang baru dalam menangani wabah dan juga pemulihan ekonomi itu bisa berjalan beriringan, tapi kuncinya tadi law enforcement, apakah itu akan diterapkan dan itu dipertimbangkan oleh pemerintah. Nanti kita akan tanya kepada Mas Dhani usai jeda. CNN Indonesia Prime News segera kembali sesaat lagi. Guna menyelidiki lebih lanjut kasus penyerangan kantor Polsek Ciracas, tim gabungan dari Puslap 4, Inafis, serta penyidik Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Timur Sabtu pagi menggelar olah tempat kejadian perkara. Hingga kini polisi masih mendalami identitas para pelaku dan motif penyerangan.
Tim gabungan dari Puslap 4, Inafis, serta penyidik Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Timur Sabtu pagi menggelar olah tempat kejadian perkara setelah terjadi penyerangan terhadap kantor Polsek Ciracas. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menyatakan dalam insiden ini 2 polisi yang sedang berpatroli pun terluka karena dianiaya para pelaku. Kedua korban kini dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tim lagi melakukan olah TKP karena memang ada 2 korban yang pada saat melintas patroli itu di jalan ketemu sama kelompok mereka ini dilakukan penganiayaan kepada anggota tersebut. 2 ini sekarang masih kita lakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Kramat Jati. Sebelumnya sekitar 100 orang tidak dikenal menyerang dan merusak Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur Sabtu dini hari. Sejumlah pelaku membawa balok kayu hingga senjata tajam. Bahkan salah seorang pelaku sempat mengacukan senjata api dan menodongkannya ke arah petugas kepolisian yang berada di Polsek. Akibat aksi penyerangan tersebut, sejumlah kendaraan di halaman markas Polsek Ciracas terbakar, sedangkan kantor mengalami kerusakan. Bahkan toko yang berada di sekitar Polsek pun tak luput dari sasaran penyerangan. Beberapa pedagang memilih tidak berjualan karena toko mereka hancur. Sih nggak tahu ya, itu banyak banget. Kan nggak tahu siapa-siapanya. Kalau saya sih cuma ininya aja, kacanya aja. Ya mau kemana lagi dari dulu. Nggak mungkin kan kita jualan kayak gini posisinya. Hingga kini polisi masih mendalami identitas para pelaku dan motif penyerangan. Tim Liputan CNN Indonesia. Sementara itu, Kodam Jaya berencana bekerja sama dengan Polda Metro Jaya untuk menyelidiki kasus perusakan dan pembakaran kantor Polsek Ciracas, Jakarta Timur oleh kelompok tidak dikenal. Dandim 0505 Jakarta Timur memastikan saat ini belum ada laporan tentang adanya keterlibatan anggotanya. Kodam Jaya bersama Polda Metro Jaya akan bekerja sama menyelidiki motif pelaku perusakan dan pembakaran Polsek Ciracas. Selain itu, Kolonel Kaf Rahyanto memastikan saat ini belum ada laporan mengenai keterlibatan anggota TNI. Pihak Kodam Jaya juga berencana mengerahkan aparat intelijen untuk mencari informasi tentang kasus tersebut. Selanjutnya, pihak Kodam Jaya bersama Polda Metro Jaya akan melakukan patroli di wilayah yang rawan terjadinya konflik. Karena dari Pangdam, kita dengan Polres diharapkan sinergi, terutama untuk melakukan patroli di wilayah-wilayah yang mungkin dianggap rawan. Ini kita harapkan bisa kerjasama dengan satuan Polres dan kita, baik yang ada di kewilayahan maupun ada yang ada di satuan jajaran hukum. Informasi lainnya, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mencabut ketetapan ganja sebagai salah satu tanaman obat binaan Kementerian Pertanian. Sebelumnya ketetapan ini sudah dituangkan dan disetujui dalam keputusan Menteri Pertanian dan Mentan mengaku masih akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kemenkes, BNN, dan LIPI. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mencabut sementara aturan yang ia buat yang menyatakan ganja sebagai tanaman obat hortikultura. Pihak Kementan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan BNN, Kemenkes, dan LIPI. Sebelumnya Menteri Pertanian menetapkan tanaman ganja sebagai salah satu tanaman obat komoditas binaan Kementerian Pertanian. Ketetapan itu termaktub dalam keputusan Menteri Pertanian tentang komoditas binaan Kementerian Pertanian yang ditandatangani Menteri Syahrul sejak 3 Februari lalu dan diunggah di situs resmi Kementerian Pertanian hari Sabtu 29 Agustus. Total ada 66 jenis tanaman obat yang dibina Ditjen Hortikultura. Selain ganja, jenis tanaman obat lain yang dibina antara lain kecubung, mengkudu, kratom, brotowali, hingga purwoceng. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ganja masuk dalam jenis narkotika golongan 1. Selain ganja, jenis narkotika golongan 1 yang lain diantaranya adalah sabu, kokain, opium, dan heroin. Izin penggunaan terhadap narkotika golongan 1 hanya dibolehkan dalam hal-hal tertentu. Meski tercatat menjadi satu dari 66 tanaman obat binaan, namun Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Kementan Bambang Sugiharto menyebut kepada cnnindonesia.com, ganja tetap ilegal di Indonesia, baik sebagai tanaman obat ataupun konsumsi bebas. Ia menekankan bahwa daftar binaan tersebut dikeluarkan untuk mendaftar tanaman apa saja yang diawasi oleh Kementan dan tidak dibudidaya. Setiap orang yang memproduksi atau mendistribusikan narkotika golongan 1 diancam hukuman pidana penjara hingga maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Sementara bagi penyalahguna narkotika golongan 1 diancam pidana paling lama 20 tahun. Irwin Hiroshi Masayuki, CNN Indonesia.
Kota Bogor masuk dalam zona merah COVID-19. Apa solusi yang dimiliki Wali Kota Bogor untuk keluar dari zona tersebut? CNN Indonesia Newscast segera kembali.